Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 akuntansi KL. Hari ini kita akan belajar tentang pajak penghasilan. Yang kita pelajari nanti subjek pajak, objek pajak, cara menghitung pajak, pelunasan pajak, dan fasilitas perpajakan. Oke, kita langsung saja. Ini berupa pajak perusahaan. Pajak perusahaan itu dipotong PPh pasal 23 atas penghasilan jasa. Nah, itu di situ ada badan. Selain itu juga ada pajak-pajak lainnya seperti pajak daerah, PBB, matre, dan PPh-DB. Lalu ada juga di dalam perusahaan itu karyawan. Karyawan tersebut nanti juga akan dikenai pajak, yaitu yang bernama PPh pasal 21 atas gaji orang pribadi. Dan ada lagi pajak yang di perusahaan, yaitu pajak ketika kita melakukan jual beli barang, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Bagaimana sih perusahaan atau badan atau perorangan ini melaporkan pajaknya? Dia akan menyetorkan uang yang berupa pajak tadi ke kas negara melalui kantor KPP atau kantor pelayanan pajak. Di setiap kota kita ada. Berikutnya, pajak dalam perusahaan. Ada pertama PPh 25, PPh 28, 29 bisa dibaca sendiri, PPh final, dan PPh 21, PPN, PPNBM, PBB, pajak daerah, terus ada pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, terus ada pajak daerah dan bea matre. Ini pajak untuk individu. Di sini ada PPh 25 sama, hampir sama, ada PPh 21 ya, ini hampir sama. Berikutnya perbedaan pajak dan akuntansi. Kalau di akuntansi dasarnya adalah PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan, sedangkan di pajak dasarnya adalah undang-undang. Itu bedanya. Kalau di akuntansi bentuknya sudah permanen, dan kalau di pajak masih temporer. Tuh. Subjek dan objek pajak. Pajak penghasilan dikarenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek itu siapa? Subjek adalah orangnya yang membayar. PPh dapat dikenakan atas bagian tahun pajak jika kewajiban subjektif mulai dari bagian tahun. Tahun pajak adalah tahun takwim. Jika tahun buku tidak sama, dapat menggunakan tahun buku asalkan berdurasi 12 bulan. Berikut adalah dasar hukum perpajakan. Nah, bisa kalian cari dan bisa kalian pelajari nanti. Nih, subjek pajak. Subjek pajak yang pertama adalah orang pribadi. Kedua, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan bersifat menggantikan yang berhak. Ketiga, badan. Keempat, ada bentuk usaha tetap atau BUT. Nih, subjek pajak juga dibagi menjadi dua, subjek pajak yang ada di dalam negeri dan subjek pajak yang ada di luar negeri. Berikutnya, bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap ini dibagi menjadi yang pertama orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri dan badan sebagai subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Yang tidak termasuk subjek pajak, contohnya kantor perwakilan negara asing, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau penjabat lain dari negara asing, dan orang yang diperbantukan yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan. Tuh, syaratnya itu dibaca. Yang keempat ada pejabat perwakilan organisasi internasional. Berikutnya ada definisi penghasilan. Ya, ini kita naik aja ya. Tentunya kalian sudah tahu apa itu penghasilan. Nih, klasifikasi umum penghasilan. Penghasilan dari pekerjaan dan hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, dan sebagainya. Penghasilan dari usaha dan kegiatan, penghasilan dari modal berupa harga gerak ataupun tidak gerak,
seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harga atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan penghasilan lain-lain seperti hibah dan pembebasan utang. Kita masuk ke objek pajak. Siapa objek pajak? Di sini penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, atau hadiah, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam UU Pajak Penghasilan. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan, laba dan laba usaha itu objek pajak. Nih lanjutannya masih ada keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Ada lagi penerimaan kembali pembayaran pajak, bunga termasuk premium, diskon, imbalan karena jaminan pengembalian utang, dividen, royalti, imbalan atas penggunaan hak, sewa, dan penghasilan lain, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang. Terus ada keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan, tambahan kekayaan itu, penghasilan dari usaha berbasis syariah, imbalan bunga sebagaimana dimaksud undang-undang, dan surplus Bank Indonesia. Itu objek-objek pajak. Nih, di sini ada namanya pajak final. Pajak final itu adalah pajak selesai dengan pembayaran tersebut, pajak yang sudah selesai dilakukan pembayaran. Nih, ada beberapa objek pajak yang dikenai pajak final. Bisa kalian baca sendiri dan kalian pahami. Ini ada beberapa peraturan pelaksanaan pajak final. Ini yang dikecualikan sebagai objek pajak, ada bantuan atau sumbangan atau zakat, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah garis keturunan atau warisan ya, harta termasuk setoran tunai, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, pembayaran dari perusahaan asuransi, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP dalam negeri, koperasi, badan, dan BUMN, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, dan masih banyak lagi. Ini ada penghasilan dari modal, bagian laba, penghasilan yang diterima, ada beasiswa, sisa lebih, ada bantuan atau santunan, dan ya itu. Ini kita next, BUT-nya kita next dulu. Ya, BUT-nya kita next dulu. Nah, ini PTKP-nya ya. Ini terbaru tahun 2016. Pilih dicatat, udah diinget. Di sini kita cari tarifnya. Nah, ini tarif pajak tahun 2016. Ini ada ketentuan khusus atas tarif pajak, dan ini ada cara pelunasan pajaknya. Ini ada namanya pajak kurang atau lebih bayar, silakan bisa dibaca. Ketika beban pajak terutang melebihi total kredit pajak, dan kalau ketika beban pajak terutang kurang dari total kredit pajak ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Nanti kita masuk ke mata pelajaran BPN dan BPNBM. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.